Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Widis Nalasari, dosen dari Politeknik Negeri Bandung, program studi D3 Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Niaga. Spesialisasi mengajar saya adalah pada bidang pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasaran media sosial dengan bobot 3 SKS. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai metode DIA yang saya lakukan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial merupakan mata kuliah yang didesain untuk dapat merespon pesatnya perkembangan teknologi yang saat ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis dan juga melakukan pemasaran. Pelaku bisnis saat ini tidak hanya dituntut untuk memasarkan produknya secara offline menggunakan toko, tetapi juga secara online. Bahkan tidak jarang saat ini bisnis yang hanya hadir dalam dunia online atau digital. Salah satu platform digital ataupun online yang saat ini paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis adalah media sosial. Mata kuliah ini hadir untuk dapat menjelaskan cara dan strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran digital melalui platform media sosial. Capaian untuk pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa capaian pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, prinsip-prinsip pemasaran, ilmu pemasaran yang diperlukan untuk dapat melakukan analisis dan perancangan strategi bisnis digital. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik penyusunan rencana strategis pemasaran dan menjabarkannya ke dalam rencana operasional aktivitas-aktivitas pemasaran. Yang ketiga, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan kaidah-kaidah pemasaran yang tepat, efektif, dan kreatif, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Yang keempat, mampu mengambil keputusan pemasaran yang tepat dengan berlandaskan pada data dan hasil analisis lingkungan pemasaran eksternal maupun internal, dan mampu memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian secara mandiri ataupun secara berkelompok. Yang kelima, merencanakan elemen strategi pemasaran, menentukan elemen taktik pemasaran, dan mengkaji ulang elemen value pemasaran. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu merencanakan target penjualan masing-masing tenaga penjual dan merencanakan cara yang tepat untuk dapat mencapai target tersebut. Berikutnya, memetakan titik-titik penting atau moment of truth dalam interaksi dengan pelanggan, merencanakan proses pelayanan khusus untuk setiap moment of truth, dan memantau pelaksanaan layanan di setiap moment of truth. Yang terakhir, yaitu mengidentifikasi peluang usaha, merancang kegiatan usaha, dan mengoperasionalisasikan kegiatan usaha. Untuk dapat mencapai seluruh capaian pembelajaran yang telah saya jabarkan, mahasiswa akan diberikan beberapa topik pertemuan atau topik pembahasan yang dibagi ke dalam 14 pertemuan. Seluruh pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid. Topik pembahasan atau materi yang akan saya berikan pada pemasaran media sosial diantaranya adalah Introduction to Social Media Marketing, Join Instagram for Business and Create Content Blueprint, Creating an Interesting Copywriting for Social Media, Identify Trends in Digital Business and Analyze the Insight, Customer Engagement in Social Media, Instagram Contest, dan yang terakhir adalah Advertising on Instagram. Setelah mengetahui deskripsi singkat mengenai mata kuliah pemasaran media sosial, capaian pembelajaran dan juga topik pembahasan yang akan saya berikan, selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai teknik DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment pada mata kuliah ini. Untuk yang pertama, yaitu delivery, saya menggunakan dua cara untuk menyampaikan mata kuliah ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan textbook atau buku.
Ada dua buku yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku Instagram Power Second Edition, karangan Jason Miles. Lalu yang kedua adalah buku Social Media Strategy, Marketing, Advertising, and Public Relation in the Consumer Revolution yang ditulis oleh Kate Cassenberry. Lalu teknik yang kedua adalah dengan merancang dan memberikan tugas terstruktur yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok, di mana pada tugas terstruktur ini, mahasiswa akan diminta untuk secara langsung mempraktekkan seluruh materi yang mereka dapat pada kelas teori maupun kelas praktek. Selanjutnya adalah teknik interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya akan membagi interaction ke dalam 3 tahapan atau 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian saat saya melakukan interaction di dalam kelas. Saat di dalam kelas, saya akan mendorong mahasiswa untuk dapat mereka secara aktif mengeluarkan pendapatnya, bertanya, lalu juga mungkin untuk berdiskusi mengenai topik yang sedang dibahas saat itu. Lalu yang kedua adalah dengan membuat WhatsApp group. Grup WhatsApp ini saya buat dengan tujuan untuk dapat berinteraksi dengan mahasiswa di luar kelas. Sehingga dalam WhatsApp grup ini biasanya juga saya akan memberikan mungkin menjelaskan kembali mengenai tugas, terus juga ketika mahasiswa bertanya, itu dapat juga dilakukan melalui WhatsApp grup sehingga ketika satu mahasiswa bertanya, mahasiswa lain juga akan langsung mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga, saya menggunakan media Google Classroom untuk dapat berinteraksi juga dengan mahasiswa mengenai mata kuliah ini. Platform Google Classroom ini saya gunakan untuk memberikan seluruh materi yang digunakan dalam mata kuliah ini, penyampaian juga mengenai mungkin RPS-nya, lalu penilaiannya, itu semua ada di dalam Google Classroom sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya kapanpun selama mata kuliah ini berlangsung. Lalu pemberian tugas terstruktur, penilaian tugas terstruktur, diskusi mengenai tugas dan juga review untuk tugas yang telah mereka dapatkan, itu juga dapat dilakukan melalui Google Classroom. Selanjutnya adalah teknik asesmen atau penilaian mata kuliah ini. Untuk penilaian mata kuliah pemasaran media sosial, saya menyampaikan kepada mahasiswa mengenai bobot penilaian dan skema penilaiannya pada awal perkuliahan mata kuliah ini. Sehingga dapat dipastikan seluruh mahasiswa telah mengetahui bobot-bobot apa saja untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mata kuliah ini. Diharapkan dengan penyampaian di awal tadi, mahasiswa dapat membuat strategi sehingga mereka dapat mencapai hasil nilai yang maksimal pada mata kuliah pemasaran media sosial ini. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan rekaman dari pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah pemasaran media sosial melalui platform Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 2 MPE ini ya. Pagi ya Bu. Ya Bu, pagi. Gimana kabarnya? Pagi Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Oke. Kita ada kelas pemasaran media sosial. Topik hari ini adalah tentang introduction to ya, to social media marketing. Terus kalau kalian ingat kemarin di awal pertemuan saya udah sampaikan ya tujuan dari mata kuliah ini itu apa, capaian pembelajarannya apa. Terus ada beberapa topik yang akan kita apa namanya kita bahas ya selama kurang lebih 1 semester ini. Lalu juga bagaimana sistem pembelajarannya sudah dibahas ya, bahwa nanti akan ada pertemuan materi, lalu juga akan ada pertemuan yang sifatnya project based ya, jadi berdasarkan tugas terstruktur yang saya berikan. Terus untuk penilaian juga udah saya berikan ya, bobotnya apa aja, nanti kalian bisa akses di Google Classroom. Ya, Google Classroom-nya udah pada bisa akses semua. Sudah Bu. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai materi ya. Saya buka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Topik hari ini adalah tentang Introduction to Social Media Marketing ya. Sebenarnya social media marketing pasti bukan hal yang
tabu ya untuk kalian karena kalian pasti di sini sering sekali menggunakan sosial media, baik itu Instagram, TikTok dan yang lainnya. Kurang lebih hari ini yang akan kita bahas itu adalah ini sejarah dan tipe media sosial itu ada apa aja, sejarahnya gimana, terus bagaimana kondisi digital Indonesia saat ini, terus media sosial itu apa sih, terus karena nanti yang banyak dipakai untuk semester ini adalah Instagram, jadi kita akan bahas tentang Instagram for Business ya. Oke, kita tentang sejarahnya social media marketing, tapi kita mungkin akan bicara dulu tentang bagaimana shiftingnya ya dari dulu ke sekarang itu konsumen atau audiens itu seperti apa sih. Jadi kalau dulu itu namanya itu adalah product centric ya, di mana konsumen itu cenderung senternya atau berpusatnya itu pada produknya. Jadi ketika pemasar itu ingin memasarkan produk, mereka hanya fokus pada produknya aja ya. Jadi nggak peduli tuh kira-kira konsumennya sukanya apa, mungkinnya atau yang sedang tren saat ini apa. Mereka hanya fokus ya udah bikin produk, bikin produk, bikin produk sesuai yang mereka mau tanpa melihat apa yang konsumen inginkan. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, teknologi makin canggih, mulailah bergeser nih ya, mulai shifting. Dari tadinya konsumen itu adalah produk centric, terus kemudian bergerak menjadi customer centric. Di mana akhirnya, tahu nggak, kira-kira bedanya apa ya customer centric ke human centric tuh apa ya bedanya? Ada yang tahu nggak? Mau Bu. Oke. Mungkin kalau customer dia lebih ke customernya aja, cuman kalau ke human tuh lebih kayak ke ya udah nggak usah tujuan apa nggak usah ke target pasarnya aja tapi ke seluruhnya gitu. Oke. Eh, kurang ya, masih kurang. Hampir mendekati tapi masih kurang. Ada yang lain? Ini tinggal ada nih. Ada pada di sini jawabannya loh. Jadi kalau customer centric itu kan tadi saya bilang kita udah bisnis itu udah mulai fokus pada yang namanya kebutuhan dan keinginan dari konsumen ya. Tapi kalau misalnya sekarang bergeser lagi nih paradigmanya menjadi human centric di mana perusahaan itu melihat customer itu bukan hanya sebagai ya udah dia customer yang membawa profit untuk saya, tapi harus melihat customer itu sebagai sebuah bukan sebuah ya, seorang manusia utuh gitu. Dimana kalau manusia itu di sini disebutkan ya ada minds, hearts, dan spiritnya. Jadi dia punya punya pemikiran sendiri, punya perasaan tersendiri, punya emosi tersendiri gitu yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin memasarkan produk kita ya. Jadi kalau dulu mungkin conten susu gitu ya, susu kemasan itu hanya menjual mungkin rasa vanila aja sama coklat gitu ya. Tapi ketika makin ke sini kan ya kita melihat bahwa oh berubah nih bahwa ternyata secara emosional gitu ya banyak yang merasa bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi susu tuh kurang sehat sehingga akhirnya muncullah produk-produk baru ya kayak susu yang low fat gitu. Terus mungkin muncul juga varian-varian baru gitu ya. Jadi itu karena menargetkan yang namanya human centric-nya. Kita lanjut pada ini ya, perubahan pada consumer journey. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini dan itu maksudnya zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan di mana konsumen itu saat ingin membeli sebuah produk atau jasa itu dia awalnya aware dulu ya. Dia aware sama produknya nih. Ya, dia mulai tahu tentang produknya. Biasanya kalau zaman dulu tahu tentang produk tuh dari mana sih? Brosur. Brosur. Yes, very good, Hanifa. Dari brosur. Terus dari mana lagi? Iklan, Dari Bu. koran. Dari koran ya, terus mungkin mungkin ngelihat orang temennya pakai, orang tuanya pakai, keluarganya pakai, jadi ngelihat dari sana gitu ya. Mereka mulai aware ya, sadar bahwa ada produk tersebut. Kemudian bergeser menjadi attitude. Attitude di sini berarti dia ngelihat nih, contoh misalnya yang tadi Hanifah sebutkan dari brosur ya, ngelihat di brosur ada, let's say kalau untuk wanita mungkin zaman dulu tuh ada brosur-brosur katalog produk-produk kecantikan ya, lipstick misalnya. Terus kemudian dia ngelihat dan kemudian muncullah attitude rasa bahwa dia suka akan produk tersebut. Ketika ngelihat dari brosur bahwa dia suka, kemudian muncullah tindakan berikutnya, journey berikutnya yaitu act. Act di sini maksudnya apa? Pembelian, Bu. Membeli. Bukan Ya, pembelian. jadi ngelihat produknya, Hanifah lihat produknya di brosur, terus suka warnanya, akhirnya Hanifah beli gitu ya. Nah, kalau misalnya Hanifah beli ternyata nggak suka, maka dia akan stop di sini ya. Journey-nya akan stop di sini. Tapi kalau Hanifah suka akan lanjut ke mungkin dia akan beli lagi ya. Hanifah ya ketika udah habis akhirnya mau beli lagi. Oke, sampai sini paham? Itu zaman dulu.
Kalau zaman sekarang, eh kalau zaman sekarang konsumen itu berubah nih. Si apa namanya? em, Journey-nya itu berubah. Jadi kalau dulu hanya 4 tahap ini, kalau zaman sekarang lebih panjang lagi tahapannya. Di mana awalnya mereka aware. Aware ini kalau zaman sekarang bisa dari mana? Dari lihat konten Bu. Lihat konten di sosial media ya. Ngelihat konten, misalnya kalau cewek-cewek lihat kontennya Tasya Farasya, misalnya. Kalau cowok misalnya lihat kontennya siapa, Arya? Misalnya Denny Sumargo Bu, misalkan Denis kalau Sumargo, ngepromosiin misalnya. brandnya Bu, Oke, suka ya lagi menarik. memasarkan brandnya gitu ya. Atau mungkin bisa juga karena di era digital melihat dari mungkin TV gitu ya. Melihat dari TV gitu. Intinya mereka aware lah. Jadi tahu dulu bahwa let's say ngelihat yang cewek-cewek ngelihat produk skincare misalnya. Yang kalian lakukan ketika mulai tertarik ya, ngelihat Tasya Farasya review, apa dulu yang kalian lakukan sebelum akhirnya membeli? Lihat review produknya dulu. Oke, lihat review produk ya. Jadi ada pertanyaan dalam hati kalian yang ingin kalian jawab ya. Kira-kira cocok nggak ya sama saya gitu ya, tipe kulitnya Tasya sama saya beda gitu. Terus mungkin pengen lihat-lihat dulu nih di e-commerce satu sama e-commerce lain reviewnya bintang berapa gitu-gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dulu sama konsumen itu sendiri sebelum akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pembelian. Jadi ada tahapan di sini ask ya, di mana dia itu bukan hanya bertanya, mungkin bisa bertanya sama orang-orang terdekat, tapi pertanyaan yang lebih banyak mereka ajukan itu biasanya sama diri sendiri dengan cara mencari jawabannya di internet, ya. Kemudian baru mereka melakukan yang namanya pembelian ya. Nah, tahapan yang juga penting di era sekarang adalah advocate. Ada yang tahu advocate di sini maksudnya gimana? Ngasih tahu ke orang-orang gitu. Oke, ngasih tahu ke orang-orang ya kata Firly. Kalau zaman dulu Firly beli lipstick ternyata warnanya terlalu ngejreng gitu ya. Firly akan stop di sini ya. Ya udah gitu ya. Paling bilang-bilangnya cuman kok. Tapi kalau zaman sekarang, misalnya Firly beli lipstick, klaimnya dia tahan 24 jam gitu ya. Tapi ternyata baru dipakai sejam udah hilang warnanya. Ada kemungkinan Firly nggak berhenti aja di sini, tapi Firly akan lanjut ke advocate ya. Jadi akan mengadvokasi orang-orang, mempengaruhi orang-orang untuk nggak akan beli produk tersebut karena ternyata nggak sesuai sama klaimnya. Tapi kalau ternyata Firly beli dan hasilnya bagus, advokatnya juga akan sifatnya positif. Ya, jadi di era digital sekarang justru sangat apa ya namanya sangat lebih bisa mempengaruhi bisnis ya. Ketika bagus maka akan lebih banyak orang yang terpengaruh. Ketika buruk pun juga akan mempengaruhi bisnis kita. Sampai sini paham? Paham. Suara saya Paham Bu? jelas Paham, Ibu. Jelas dulu paham. dari bukunya si Jason Miles itu. Ada beberapa tipe sosial media ya. Yang pertama ada social network, terus ada blogs dan forum, microblogging, media sharing, geososial, rating, and review. Kita bahas satu-satu tapi singkat aja. Yang pertama adalah apa nih? Social network. Social network ini berarti dia adalah tipe media sosial yang memang dibuat tujuannya adalah untuk kita bisa bersosialisasi ya, membangun networking. Contoh, jadi Facebook, LinkedIn, WhatsApp itu masuk ke dalam social network karena tujuannya. Nah, sekarang udah ganti nama ya, jadi apa Twitter? Jadi X, Bu. Jadi Jadi X, X. Bu. Nah, jadi X, oke. Kalau X kalian main ya, masih main ya. Masih, Bu. Main Bu. Nah, microblogging ini berarti dia sifatnya lebih mikro atau lebih kecil dari blog karena dia ada karakter yang terbatas ya. Terus kalau apa namanya zaman dulu itu nggak banyak digunakan untuk bisnis, tapi ternyata di era sekarang itu si X ini atau Twitter juga banyak digunakan untuk bisnis ya. Jadi udah banyak sekali orang yang jual beli juga menggunakan media sosial X. Terus berikutnya ada media sharing. Ini mungkin yang kalian paling ini ya, paling familiar. Dari YouTube, Instagram, TikTok yang paling sering kalian pakai apa? TikTok. TikTok. Coba selain Firly, Instagram, Bu. Instagram, Instagram sama TikTok berarti ya kalau di era kalian mungkin yang paling banyak. Kalau karena namanya media sharing gitu ya, jadi media sosial ini memang dikhususkan untuk kita sharing media ya, walaupun memang ada kolom untuk kita menuliskan berbagai macam hal di captionnya gitu ya, tapi eh apa namanya main pointnya dari media sharing ini adalah bentuknya foto atau video yang kita sharing ya kepada audiens. Nah, disinilah bisnis biasanya banyak bermain ya, karena
kalau misalnya kita amati gitu ya, kalau kita berjualan secara online itu kan audiens kita itu nggak bisa benar-benar ngerasain ya produknya, nggak benar-benar bisa ngelihat produknya seperti apa gitu. Jadi makanya penting untuk kita akhirnya memperlihatkan gitu ya si produk ini secara detail baik dari foto ataupun video. Oke? Terus kemudian kita ya kecantikan gitu. Kalau TripAdvisor itu untuk pengalaman traveling mungkin ya. Jadi banyak orang juga yang melihat rating sama review di platform-platform media sosial ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan tadi? Jadi ada apa aja tadi tipe-tipe media sosial? Social networks, Oke, microblogging, oke, apalagi Oh, sosial. Geososial. media sosial, sharing. media sharing, blog ya yang panjangnya sama rating dan review ya ada 6 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya gini ke kalian, penting nggak sih bisnis online itu? Penting nggak kira-kira untuk melakukan bisnis secara online kalau di era Tunggu. sekarang? Penting, Bu. Penting? Penting, Bu. Kenapa? Kenapa coba Aul? Karena Oh, Arya dulu mau jawab. Kenapa Arya? ya karena mungkin di era sekarang kan sudah era teknologi, jadi sangat berpotensi sekali gitu untuk melakukan bisnis online. Oke, jadi memanfaatkan memang yang sedang berkembang saat ini ya, yaitu teknologi. Ada lagi yang mau nambahin? Aul mau nambahin, Aul? Perilaku ini Bu. Ya, Oke, sekarang customer behavior-nya juga apa-apa pengen yang lebih mudah, fleksibel, gak mau ribet. Jadi pengen yang semuanya tuh dari HP aja gitu. Jadi kita juga sebagai marketer atau penjual harus ngimbangin gitu. Jadi penting jualan online. oke, yes, very good. Jadi benar ya tadi kalau Arya bilang teknologi berkembang gitu, jadi kita harus memanfaatkan supaya peluangnya tuh juga besar. Terus tadi kalau kata Aul, karena tipe konsumen zaman sekarang tuh memang nggak mau ribet ya. Apa-apa tuh udah bisa online, apa-apa udah bisa lewat handphone. Jadi kalau bisnis tidak memanfaatkan ini, akan banyak sekali peluang yang akhirnya terbuang sia-sia ya. Makanya penting sekali untuk kita berjualan secara online. Nah, ada sedikit data tentang kondisi digital Indonesia waktu tahun 2022 ya, terakhir dilihat itu. Jadi, tadi yang awal bilang bahwa kalau dilihat nih dari total populasi Indonesia ya, 277 juta ini, 370 itu dia pemilik mobile phone-nya lihat bahkan lebih dari 100% dibanding populasinya. Karena sekarang banyak sekali satu orang punya lebih dari satu smartphone ya. Ya nggak? Kalian pun mungkin gitu ya, ada yang punya lebih dari satu smartphone gitu. Jadi tadi benar berarti yang Aul bilang bahwa eh, banyak sekali orang yang sekarang memang makainya itu smartphone gitu ya, mobile mobile phone. Jadi sangat penting untuk kita berbicara ya. Terus bahkan kalau dilihat dari hasil apa namanya hasil survei gitu ya, rata-rata orang di Indonesia itu bahkan menghabiskan 3 jam lebih per hari untuk scroll di sosial media ya. Mungkin even more dari itu gitu ya. Jadi peluang bisnis untuk memasarkan bisnisnya di sosial media itu sangat-sangat besar ya. Kebahasan tentang sosial media. Sosial media itu jadi apa sih? Kalau dari arti harfiahnya ya, sosial media itu berarti platform digital yang memang diciptakan untuk memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, tadi ada ya blogging, microblogging, terus ada foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Ya, kalau dilihat ini tahun 2020 aktivitas di sosial media itu kebanyakan untuk keeping in touch ya sama family dan friends. Tapi ternyata kalau dilihat nih, ada yang peringkat keempat, kalau kalian lihat, looking for things to do or buy ya. Jadi banyak yang nyari konten, ngelihat sesuatu untuk dibeli, nyari produk, itu masih banyak sekali di urutan-urutan atas. Makanya penting untuk bisnis melakukan promosi di sosial media. Ini adalah tentang Instagram bisnis ya. Kalian di sini ada yang udah pernah pakai Instagram bisnis? Pernah. Pernah? Sabil pernah, Bil? Udah, Bu.
Ya, Pernah oke. Ibu. Untuk apa, Bill? Udah punya bisnis sendiri, Sabil? Belum sih Bu, cuman nyobain aja. Oke, jadi nyobain akun akun pribadinya dijadiin. Akun, iya, Oke. eh oke, Bill, ada yang beda nggak dari yang Sabil rasakan saat mengubah akun pribadinya jadi akun bisnis? kalau jadi akun bisnis tuh kita bisa ngelihat orang-orang yang ngelihat Instagram kita. Oke, Terus kita juga bisa ngelihat kayak aktivitas yang kita lakuin di Instagram tuh kita ngapain aja. oke, oke. Jadi Ibu. kita jadi bisa lihat ya, Bill, kalau Sabil, kalau untuk akun pribadi berarti jadi bisa lihat kira-kira yang banyak follow Sabil, komen, likes itu siapa aja gitu ya, Bill ya. Jadi audiensnya siapa Iya aja. Bu. Oke. Terus mungkin juga tadi yang Sabil bilang bahwa kita bisa apa ya, mungkin bahasanya adalah mengevaluasi apa yang kita lakukan di Instagram kita ya. Oke, very good. Iya Bu. Terima kasih Sabil. Jadi benar ya, di Instagram bisnis itu sebenarnya sama kayak Instagram biasa, hanya karena dia untuk bisnis, fiturnya itu memang di-set sama Instagram untuk mempermudah para pelaku usaha atau profesional lainnya, mungkin seperti selebgram ya dan yang lainnya untuk bisa mendapatkan hal-hal ini ya. Yang pertama, kita bisa memperoleh insight mengenai followers kita dan pengikut kita tadi kata Sabil ya. Siapa aja, dari mana, usia berapa. Bisa melihat dan mengevaluasi performa bisnis kita. Terus kita juga bisa menjangkau lebih banyak orang karena ada fitur advertising ya, ada iklan yang bisa kita lakukan. Terus memudahkan. Nah, penjelasan mengenai Instagram bisnis akan kita bahas lebih lanjut tentang fitur-fiturnya, manfaatnya itu di pertemuan berikutnya. Kalau untuk pertemuan hari ini tentang pengantar sosial media marketing, kayaknya segitu aja. Kita masuk sesi Q&A ya sebentar. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau ada yang mau didiskusikan? Boleh, yang mau tanya langsung di unmute aja. Ibu aku mau nanya buat yang tadi Instagram bisnis. Ini siapa yang nanya? Sabil. Oke, kenapa Bill? Kan kalau misalkan Instagram bisnis dipakai buat eh, pelaku usaha gitu buat bisnis Instagramnya tuh ada nggak sih kayak misalkan kan kalau di Instagram bisnis tuh kita mengeluarkan biaya yang bisa kita sesuaiin gitu Bu dari si setiap akun yang kita iklanin. Nah itu tuh perbedaannya tuh kalau misalkan kita ngelakuin ads itu tuh dari jumlah yang kita keluarin Bu, uang yang kita keluarin atau nggak selalu dalam hal itu. Oh, oke, oke. Jadi pertanyaan Sabil tuh mungkin apakah kalau semakin besar biayanya, semakin besar pengaruhnya ya? Iya Bu. Oke, thank you ya Bill. Ini sebenarnya harusnya pertanyaan untuk topik nanti ke-5 atau 6 kali ya Sabil ya. Tapi nggak apa-apa. Ah, Eh, nggak apa-apa, kita jawab aja ya. Thank you Bill pertanyaannya, very good. Jadi kalau untuk memang betul semakin banyak yang kita keluarkan, tentunya akan semakin banyak jangkauannya karena eh, nominal dari yang kita keluarkan untuk Instagram Ads atau iklan itu ada bisa merepresentasikan berapa jangkauan berapa banyak orang yang akan dijangkau sama Instagram. Tetapi tujuan dari kita melakukan iklan itu kan bukan hanya untuk menjangkau orang, untuk orang lihat ya. Tapi ingin orang itu melakukan action kan, ingin ngeklik iklan kita, mungkin ingin follow kita atau ingin kunjungi website kita gitu. Jadi bukan hanya dari segi amount-nya, Bill, tapi lebih dari segi kontennya. Gimana caranya supaya kontennya itu bisa cukup menarik agar orang-orang mau melakukan action. Gitu ya, Bill ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya, Bill. oke Bu, makasih. Oke, Em, aduh, kayaknya cukup dulu ya karena waktunya juga udah mau habis. Nanti kita lanjut lagi. Kalau misalnya masih ada yang mau tanyakan, boleh lewat WhatsApp grup ya. Oke, makasih banyak semuanya untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih Bu. Thank you. Demikian video PDD UKTPT saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.